Haleluya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan kita Yesus pada saat pagi hari yang indah ini, karena kita boleh diberi kesehatan, kekuatan. Saat ini kita bisa menghadiri ibadah di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Haleluya. 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 Yesus, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima sembah kami, terima sembah kami Tuhan. Haleluya. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk untuk Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat pagi hari ini Bapa, kami mau datang ke hadapan-Mu, mempersembahkan setiap hidup kami Tuhan, dengan menyembah dan memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang urapi, Roh Kudus yang pimpin ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kumpulkan jemaat di tempat ini ya Bapa, yang sedang dalam perjalanan. Tuhan lindungi, Tuhan tibakan di tempat ini, sehingga kami bersama-sama boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya dengan menyembah dan memuji-Mu, Tuhan memberi kelegaan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang mulia, dan kasih-Nya begitu besar. Kita balas kasih-Nya dengan menyembah. Haleluya.
Shalom jemaat. Shalom. Masih ada sukacita di tempat ini. Amin. Mari kita sama-sama pujikan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan beri kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Jemaat, kami persilahkan duduk. Tiba saatnya persembahan kedua dijalankan. Kami persilakan persembahan pertama. Kami persilakan pelayan untuk melayani. Kita pujikan bangkit serukan nama Yesus.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kita harus mengalami keadaan yang sukar dalam setiap hidup kita, namun kita tetap percaya Tuhan yang dapat kita andalkan, yang pasti menyertai setiap langkah hidup kita, dan Dia tak pernah terlambat untuk menolong kita, memberi jawaban yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita belajar mengerti setiap rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita saat ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Muliakan, masukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu pada saat pagi hari ini kami umat-Mu boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu. Ini semua karena kemurahan Allah. Ibu yang begitu luar biasa. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami hidup kami kepadamu. Kami perlu tuntut Tuhan. Kami perlu kebenaran Tuhan. Menjadi pedoman hidup, dasar hidup, dan tuntunan hidup, jawaban hidup yang pasti. Roh Kudus mengurapi kami semua. Baik hamba-Mu dan jemaat-Mu yang hadir dalam gereja maupun yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Dengan urapan Roh Kudus memberikan pemahaman akan benaran firman Tuhan, untuk kami mengerti Tuhan, isi hati Tuhan, pikiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sucikan
meninggalkan ruangan ini dan sekitar ruang dan satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Hati pikiran kami juga disucikan Bapa, sehingga kami hanya fokus kepadamu Bapa. Kami siapkan tanah hati kami yang baik yang subur, siap menerima taburan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu dan urapi hamba-Mu. Kami mau menerima firman Tuhan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
ditayangkan? Yesaya pasal 55 ya, ayat yang pertama. Yesaya pasal 55 ayat yang pertama. Kita baca demikian. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Ayo, hai semua yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang membeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Amin. Ini Tuhan kita, saudara, tanpa bayar. Keselamatan yang Tuhan beri tanpa bayar. Penebusan yang Tuhan beri tanpa kita bayar. Berarti gratis. Lo diundang oleh Tuhan, saudara. Kita suruh yang haus, yang lapar dan seterusnya, ya datang kepada Tuhan. Ini panggilan Tuhan. Panggilan yang pertama. Yang kedua, saudara, tidak akan lama-lama, saudara. Nanti minggu depan akan saya sambung lagi. Yang kedua, setelah yaitu dipanggil, saya dan saudara, kata-kata apa? Dipilih. Dipilih, saudara. Ya. Saya dan saudara dipilih. Diambil. Ya. Dipilih dan diambil. Dikatakan dipilih, ditentukan untuk diambil oleh Tuhan. Yang memilih saya dan saudara ini adalah Tuhan. Jadi saudara kasih, kalau dikatakan siapakah Kristen itu? Umat pilihan. Amin. Kristen itu adalah umat pilihan. Kita dipilih oleh Tuhan, saudara. Pilihan Tuhan. Apakah orang Kristen itu anak Tuhan? Luar biasa. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Makanya kalau saudara menjadi kelompok minoritas, tidak usah kecil hati. Saudara, terusnya saudara bersyukur saya dipilih oleh Tuhan dari semua. Kita lihat saudara ayat dalam Ulangan pasal yang ke-7 yang sering saya sampaikan kepada saudara. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai yang ke-11. Dengan cepat saya katakan demikian, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat. Saudara disayang oleh Tuhan, tetapi sudah tidak ngerti. Kalau saya disayang oleh Tuhan, mengapa saya harus sakit, mengapa saya begini? Ini loh saudara. Saudara disayang oleh Tuhan. Ada anak kesayangan. Anak kesayangan itu istilahnya anak emas. Ya kan? Mendapat perlakuan lebih dari yang lain. Itulah saya dan saudara. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya dikatakan di sini, ya. Saya ulangi, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Ayat 7, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun dan Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang memegang perjanjiannya, perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya
dan berpegang kepada perintahnya. Di sini karena Tuhan Allah, dialah Allah. Berkali-kali saya sampaikan, Allah orang Kristen adalah pencipta, dapat mengadakan segala sesuatu, membuat segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Itulah Allah kita. Amin saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan, menjadi umatnya Tuhan. Amin saudara. Nah sudah tentu Allah memilih kita, saya dan saudara, mempunyai tujuan. Mempunyai tujuan. Saudara beli pakaian sudah pilih tujuannya apa? Saudara pakai. Bukan hanya untuk pajangan. Demikian pula tujuan Allah memilih saudara di dalam 1 Petrus pasal 29 itu apa? Supaya saudara memberitakan perbuatan Allah yang menjadi saksi. Yang kita beritakan perbuatan Allah, bukan kesalahan orang lain. Saudara, kejelekan orang lain yang kita ceritakan. Kalau menceritakan kejelekan orang lain, kesalahan orang lain, namanya apa itu? Ngerasani, ya kan? Tetapi perbuatan Allah yang besar, saudara semua tentu sudah mengalami bagaimana Tuhan menyatakan sesuatu yang besar, perbuatan Allah yang besar. Banyak orang-orang Kristen mengalami kecelakaan, yang lainnya ada yang sudah berangkat, yang lainnya cacat, tetapi mereka masih utuh saudara. Nah itu perbuatan Allah. Nah kita saksikan itu, seharusnya kita yaitu bangkrut, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan masih jalan terus. Saudara, ini perbuatan Allah yang besar. Kita semua mengalami itu. Untuk melakukan, untuk memberitakan perbuatan. Jadi memberitakan perbuatan besar dari Allah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Selanjutnya saudara, itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa? Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Loh, kita di mana? Arti ayat itu saudara, bukan yaitu bahwa kita ditakdirkan jadi orang Kristen, tidak. Saya tidak percaya dengan takdir. Artinya apa? Kita ini dipilih menjadi umat Allah ini karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Untuk apa? Supaya saudara kudus, tidak cacat, bercacat di hadapannya. Jadi ini, kalau kita ini kudus, tidak bercacat, baru kita ini bisa serupa dengan Tuhan. Ini maksud Tuhan memilih kita. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, Yesus katakan, tapi aku yang memilih kamu. Untuk apa saudara? Yohanes bukan Yosua ya itu. Yohanes atau Yahya. Nah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu untuk apa? Pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bahasa Jawa ini ajek. Saudara. Nah, inilah tujuan Allah memilih kita. Setelah dipanggil, kita dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran yaitu Yesus, supaya berbuah, pergi berbuah, pergi beritakan Injil, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya. Dan di sini pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Sehingga apa saudara? Ayat yang terakhir luar biasa itu. Apa yang saudara minta pasti
diberikan oleh Tuhan. Mengapa doa kita tidak dijawab? Karena kita tidak melakukan firman Allah ini. Saudaraku kasih, dalam Yesus berbuah. Jadi saudaraku kasih, buah itu membuktikan identitas pohon. Betul? Kehidupan kekristenan, buah yang dikeluarkan oleh orang Kristen itu membuktikan identitas saudara sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen. Buah. Saudara, ini kalau pohon tidak berbuah, saudara, ya kita tahu pohon tidak berbuah. Kita pohon ya yang kita inginkan hasil, saudara, buah. Sekali lagi, buah itu menentukan identitas pohon itu. Saudara, bagaimana saudara sudah membuktikan identitas saudara sebagai orang Kristen? Buah apa saudara? Yang pertama, Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8, buah pertobatan. Tobat. Buah pertobatan. Pertobat itu sudah berbalik arah. Ya, firman Tuhan katakan, kalau kamu dulu mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Kalau bukan gini, kalau dulu mencuri, sekarang merampok gitu saudara ya. Itu bukan bertobat itu saudara. Geladrah. Ya. Kalau dulu mencuri, tidak mencuri lagi. Kalau dulu suka bohong, sekarang jujur. Amin saudara. Buah pertobatan. Ya. Jadi jangan Kristen KTP. Apa? Kristen tanpa pertobatan. Jangan juga jadi Kristen tomat. Tahu tomat saudara? Hari Minggu bertobat, memuji Tuhan, bawa Alkitab, haleluya, puji Tuhan. Senin sampai Sabtu komat lagi. Itu Kristen tomat, tetapi tidak ada di sini. Ya, bertobat. Kita tinggalkan kehidupan yang lama, duniawi ini, saudara, yang suka marah-marah, suka ngamuk, suka ngambek, saudara. Ya. Sekarang menjadi lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. Itu bertobat. Masih banyak lagi. Selanjutnya saudara kasih, buah apa yang harus ada dalam hidup kita? Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Saudara sebagai garam dunia dan terang. Terang itu berbuahkan apa? Saudara, Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Ya, di ayat dahulu memang kamu adalah kegelapan, tapi sekarang adalah terang. Dalam terang sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Bukan Matius, Efesus. Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena terang hanya berbuahkan 1, 2, 3. Haleluya. Nah ini saudara, orang Kristen itu baik. Maka kalau orang Kristen jahat, loh orang Kristen kok jahat ya? Sama tonggone gak akor, suka tukaran dan seterusnya. Baik, arti Kristen itu baik. Saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 itu. Orang-orang tertarik mengenal Yesus karena saudara orang mereka pengikut itu orangnya baik-baik. Saudara, keadilan, saudara, keadil dan kebenaran. Saya akan ceritakan ini. Buah yang selanjutnya Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan 23. Buah apa? Roh. Tetapi buah roh ialah kasih. Ini saudara, buah ini sebetulnya bukan 9 buah. 1 buah 9 rasanya. Saudara pernah menemukan buah
satu buah 9 rasanya? Ya di sini nih, di dalam Yesus saudara. Nah, buah dunia tidak ada. Nah inilah saudaraku kasih yang harus ada dalam Tuhan memilih kita, menyayangi kita, yaitu untuk apa? Memuliakan Tuhan, hidup kudus, tidak cacat, berbuah, bertobat saudara, hidup dalam kebenaran dan keadilan, kebaikan saudara, hidup di dalam kasih, bukan permusuhan, bukan pertengkaran, ya, damai sejahtera. Yang terakhir apa? Tahan nafsu, nggak muring-muringan, nggak ngamuk-ngamukan, nggak gampang tersinggungan. Amin saudara. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga saudara. Ya, setelah kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya, sekarang dibenarkan. Haleluya. Dibenarkan. Dibenarkan itu dilurusno, dibetulkan. Oleh apa? Oleh firman dan Roh Kudus. Saya baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ayo kita baca. Inilah firman Allah. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang kepada kebenaran. Firman Tuhan itu bawa kita semua untuk urip bener. Nah, saudara, urip bener. Jadi hidup benar. Ya, orang kalau hidup benar, saudara kasih, ya dia akan jadi Tuhan katakan akan dipelihara oleh Tuhan, ditolong, dibela oleh Tuhan. Ya, hidup yang benar, berpikir yang benar, berkata-kata yang benar, bertingkah laku yang benar. Saudara, ini saudara, kita diluruskan, dibenarkan. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam firman Allah. Karena firman Allah itu adalah kebenaran. Jadi saudara mau terima firman. Biarlah saudara mulai hari ini kalau saudara dengar firman, oh saya sedang dibawa untuk serupa dengan Tuhan. Kalau firman menemplak saudara, saudara yaitu kena firman Tuhan, saudara harus berterima kasih. Saudara sedang diproses, dibentuk untuk dikatakan tadi dalam ayat tadi diperbaiki, diajar. Maaf saudara, ya diajar supaya kita tidak. Loh, kok cuma satu orang? Kita diajar supaya kita tidak. Nah, firman Tuhan yang mengajar, bukan saya, saudara. Selanjutnya, saudara kasih dikatakan dalam ayat ini untuk menyatakan kesalahan. Kuwi lu salah, kuwi lu nggak benar. Sing benar itu seperti ini. Nah, saudara, jadi seperti itu. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, Tuhan tahu, saudara. Makanya kalau saudara berbuat dosa, saudara mengingatkan saudara. Supaya saudara hidup dalam kebenaran Allah, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Nah, dibenarkan, mau dididik, jadi murid saudara. Ya, jadi kita mau dididik. Saya sering katakan gini, seorang pendidik tapi tidak terdidik, saudara. Ya, pernah saya katakan demikian pula. Kalau saudara ini banyak guru, saudara ya. Saya pernah ngajar agama. Kalau saya punya murid pintar tuh seneng saudara saya. Enggak tahu saudara enggak? Gimana kira-kira? Murid seneng, muridnya pintar itu seneng saya. Berarti apa? Saya berhasil ngajar. Amin saudara. Sedemikian pula dididik untuk kebenaran, mau diajar. Sehingga sudah punya nilai lebih dari yang lain. Nilai plus saudara. Bukan min. Ya,
Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Nah, ini dalam ayat tadi dikatakan apa? Memperbaiki kelakuan karakter kita. Supaya kita punya integritas Yesus. Sifat Yesus dikembalikan lagi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Aku kasih dalam Yesus, dan dikatakan oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ketiga ayat 21-24. Saudara-saudara dibenarkan oleh karena pengorbanan Yesus. Mati disalib itu untuk membawa kita hidup dalam kebenaran. Yaitu Yesus mencucurkan darahnya. Darah Yesus membenarkan kita. Bukan hanya menebus dosa kita, menyucikan. Dalamnya ada kuasa dalam darahnya. Amin saudara. Untuk saudara dibenarkan. Hidup benar. Sekarang yang terakhir, tapi masih 1 jam lagi. Oh, saya kena penalti, saudara. Saudara, yang terakhir apa? Dimuliakan. Nah, mau dimuliakan Tuhan, dipanggil, dipilih, dibenarkan, baru saudara, yaitu dimuliakan oleh Tuhan. Itulah tujuan Tuhan memanggil saudara, memilih saudara, membenarkan saudara, supaya saudara urip mulio. Amin. Amin saudara. Makanya orang Kristen yang tinggalkan Tuhan, dia tidak ngerti firman Allah ini. Tidak mau dimuliakan. Tidak mau hidup mulio. Uripe kepingin sengsara. Tulo-tulo. Kedusang-dusang. Kenapa? Karena dia tidak mau hidup sesuai dengan firman Allah. Saudara dimuliakan, saudara ditinggikan, disanjung dan dihormati. Ini saudara tujuan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara kasih dalam Kristus, saya membuat diagram yaitu antara Yusuf dan antara Yesus. Saudaraku kasih ada kesamaannya. Yang pertama, Yusuf adalah anak yang dikasihi, paling dikasih oleh bapak dan ibunya Yakub. Demikian pula Yesus pada waktu dia dibaptis, ada suara, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Sama kan? Yang kedua, saudaraku kasih, yaitu Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya sendiri pada waktu dia punya visinya, dia punya mimpi, saudara. Demikian pula Yesus pada waktu dia kembali, yaitu dia kembali ke rumahnya, kembali ke daerahnya. Saudara sudah menolak orang, ini kan anak Yusuf tukang kayu. Direndahkan. Saudara dan ada di antara kita. Ditolak. Yesus katakan memang seorang nabi ya tidak akan dihormati di negerinya. Kembali ke negerinya. Itu firman Tuhan seperti. Saudara-saudaranya meremehkan. Ya. Saudara diremehkan. Makanya kalau saudara terpanggil dalam pelayanan saudara. Orang meremehkan saudara, mencela saudara. Nah, saudara berarti seperti Yesus. Amin. Apa saudara mangkel wis aku gak ngelayani wis. Aku gak nang gereja wis. Saudara-saudara sebetulnya kalau saudara itu direndahkan, diremehkan, Tuhan akan angkat saudara. Daripada sudah ditinggikan untuk dibanting, hancur. Ya saudara. Nah ini saudara. Terus selanjutnya saudara kasih, Yusuf dijual. Berapa harganya? Berapa saudara? Harga budak pada waktu 30 keping perak. Yesus pun dijual oleh Yudas. Mengapa Yesus dijual? Mengapa Yudas menjual Yesus? Karena Yudas moto keranjang, moto duiten. Yesus dijual seperti seharga budak. Sama saudaraku kasih.
Akhirnya apa? Yusuf juga jadi budak di situ, di rumahnya Potifar. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi melayani, jadi hamba. Amin, saudara. Saudara. Dan Yusuf pun difitnah. Dia tidak berbuat apa-apa. Ya, difitnah itu dituduh. Enak difitnah, saudara ya. Tidak mencuri, katanya mencuri. Kan begitu. Ya. Tidak berbuat dosa, katanya dosa. Tidak buat mesum, katanya mesum, dan seterusnya. Yesus pun demikian pula difitnah. Apa yang mereka ajarkan dari Bapa itu, orang Farisi, orang Saduki, ya, ahli Taurat, mereka memfitnah pada waktu mereka diadili. Dia katanya menghina Allah. Menganggap bahwa Allah itu Bapaknya, memang betul, saudara. Dia juga adalah Allah, Tuhan yang berkuasa. Saudara. Yusuf dipenjara. Tuhan Yesus diadili. Dan akhirnya apa, saudara? Yang terakhir kesamaannya. Saudara, ya, dia ditolak, dijual, difitnah, budak penjara itu membawa Yusuf dimuliakan. Amin, saudara. Demikian pula Tuhan Yesus Kristus. Saya baca, mari kita baca di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Saya baca mulai ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9 kita baca bersama-sama. 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus lutut dan segala lidah Yesus bagi kemuliaan. Haleluya. Mau dimuliakan oleh Tuhan. Ini firman membawa kita serupa dengan Tuhan. Jadi saudara hargai panggilan pilihan dari Tuhan. Firman yang saudara dengar mulai hari ini, yang sedang, oh saya sedang dibawa serupa dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kita akan nanti bersama-sama masuk dalam surga yang mulia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita semua berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah, bimbinglah kami, tuntunlah kami oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Ku berharap hanya padamu. Kita punya Bapa yang baik, rencananya indah bagi kita semua.
punya Tuhan yang heran dan ajaib. Tuhan, katakan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan segala yang lupa-luka menurut kehendakku terjadi. Ajar kita mengerti rencana Tuhan yang begitu indah, untuk serupa dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita datang kepada Tuhan dengan percaya apa permasalahan saudara serta semua kepada Tuhan. Tangan Tuhan dia singkat terulur untuk menolong saudara, menyembuhkan yang sakit, memberi kekuatan bagi yang lemah, menuntun saudara dalam kebenaran kekudusan Allah. Haleluya. Terima ku berharap kedua belah saudara Bapakku, ini anak-anakku. Haleluya. Aku sungguh ajaib Engkau Bapa. Tuhanku heran dan besar, Tuhanku heran perbuatanmu. Katakan Yesus sanggup, Yesus sanggup mengadakan segala yang lupa-luka menurut kehendakmu terjadi. Katakan Bapakku, Engkau ajaib. Haleluya. Dengan kasih Kristus, mohon dengan kasih Kristus Bapak Yusuf maju ke depan dan berdoa. Bapak Yusuf, haleluya, dari Puri Asri, haleluya. Katakan segala yang lupa-luka menurut kehendakku terjadilah. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur Tuhan kalau kami boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu Tuhan sudah tertanam Tuhan di tanah hati kami yang Amin, baik. haleluya. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga kehidupan kami boleh senantiasa dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan sudah Haleluya. ada bersama-sama dengan kami. Si. Melalui firman-Mu ini Tuhan, Haleluya. kiranya kehidupan kami boleh Engkau kuatkan, Amin. boleh senantiasa Engkau topang Tuhan. Haleluya. Karena kami percaya Tuhan, Haleluya. tanpa Engkau Haleluya. kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala, Haleluya.
yang sudah memberikan Tuhan berkat firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Tuhan kehidupan Tuhan, Terima kasih. kehidupan rumah tangga Bapak Gembala Tuhan. Terima Tuhan kasih. memberkati Tuhan Haleluya. segala keperluan, Haleluya. kebutuhan, Terima kerinduan Tuhan. kasih. Engkau berkati anak cucunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan, Haleluya. agar semakin hari semakin heran Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya persembahan kedua dijalankan, bagi pelayan kami persilakan. Kita pujikan Kau Allahku yang adil. Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa. Puji nama Tuhan. Sebelum saya melanjutkan untuk warta jemaat, saya mohon laporan bagi pemegang laporan celengan, saya persilahkan. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan laporan untuk dana celengan maupun untuk bakti sosial yang selama ini kita sudah jalankan. Yang pertama saya akan membacakan untuk penggalangan dana celengan yang saya mulai dari perhitungan saldo tahun 2020. Pada saldo tahun 2020 saldonya 14.617.000. Kita pakai untuk perayaan Paskah umum. Ini ada beberapa perincian ya Bapak Ibu. Mungkin nanti saya bacakan secara global aja. Kalau Bapak Ibu mau tahu untuk perinciannya bisa datang ke saya, karena semua pengeluaran ini sudah ada bukti nota untuk pengeluarannya. Untuk keperluan Paskah umum, total yang dikeluarkan biaya 5.420.000 dengan perincian untuk konsumsi, snack box, air mineral, amplop untuk petugas. Totalnya 5.420.000. Untuk pasca sekolah minggu yang diadakan 11 April 2021, untuk konsumsinya 402.000.
untuk Paskah Remaja Pemuda pada tanggal 8 April 2021, pengeluaran yang dikeluarkan antara lain untuk konsumsi dan banner Paskah maupun untuk dekorasi, kekurangan dekorasi sejumlah 305. Jadi untuk pengeluaran untuk Paskah umum, sekolah minggu maupun remaja pemuda 6.127. Kemudian untuk pemeliharaan AC 900.000. Pada tanggal 9 Desember 2021 pada saat terjadi letusan Semeru, kita juga memberikan donasi sebesar Rp500.000. Jadi saldo celengan per 9 Desember 2021 7.090.000. Kemudian kita lanjutkan untuk penggalangan dana celengan pada tahun 2021 kita dapatkan hasil 19.480.100 rupiah. Untuk perincian nama-nama pengumpul celengan dan besar celengan yang didapat mungkin bisa ditayangkan melalui layar LCD yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu. Atau kita bacakan saja Pak Gembala. Oh, maaf. Oh ya. Baik, saya bacakan aja. Untuk penggalangan dana celengan tahun 2021, Bapak Katiman dan keluarga Rp300.000, Ibu Sisilia Rp200.000, Bapak Karis Rp267.400, Bu Enggarwati Rp600.000, Bapak Gembala Rp750.000, Bapak Siregar Rp360.000, Bapak Siombing Rp260.000, keluarga Ciana Rp950.000, Bapak Panggabean Rp250.000, Ibu Dina Rp300.000, C. Shirley Rp1.475.000, Bu Indah Rp150.000, Pak Adi Mulyono Rp450.000, Pak Markus Rp480.000, Pak Sugeng Rp210.000, Bapak Aquila Rp250.000, Bu Diana Rp500.000, Bika dan Onik Rp570.100, Pak Warto Rp650.000, Bu Wit Rp490.000, Bu Sestu Rp290.000, Bapak Yona Rp260.100, Bu Tio Rp200.000, Bu Ismiati Rp580.000, Bu Dwi Rahayu Rp1.230.000, Bapak Yeremia Rp1.096.000, Bapak Iwan Rp1.232.000, Bu Supeni Rp250.000, Jojo Rp296.000. Dalam perhitungan penggalangan dana celengan tahap 1, mohon maaf ada selisih perhitungan uang. Jadi antara uang yang dihitung dengan uang yang ada selisih kelebihan Rp426.500. Kemudian untuk penggalangan yang minggu selanjutnya, Bapak Risto Rp232.000, Bapak Andi Rp200.000, Bapak Rudi Rp202.000, Bapak Theo Rp261.000, Bapak Denny Rp170.000, Ibu Heni Tabita Rp85.000, Bapak Ade Stefanus Rp400.000, Bulani Rp600.000, Ibu Sutarjo Rp735.000, Bapak Suradi Rp250.500, Ibu Dwi Noah Rp176.000, Pak Rianto Rp344.500, Bapak Teddy Bu Nunu Rp381.000,
Bapak David Rp120.000. Jadi penggalangan dana celengan tahun 2021 kita dapatkan Rp19.480.000 100. Ditambah dengan saldo tahun 2020 Rp7.090.000, jadi total Rp26.570.100. Untuk dana ini semua kita pakai untuk kebutuhan Natal. Kebutuhan Natal untuk remaja pemuda yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2021 kita pakai untuk pembelian 75 kotak nasi kotak per kotaknya 15.000, jadi nominalnya 1.125.000. Untuk keperluan umum kita beli, ini ada beberapa pengeluaran ya Bapak Ibu, mungkin bisa saya sebutkan barangnya aja, nominalnya saya global aja. Nanti Bapak Ibu yang berkeinginan untuk melihat, semua nota ada di sini. Kita belikan 7 pak lilin, 2 lembar karton, 8 sampel nasi kotak, 1 pak tisu, 5 pak kresek, kopi, dan untuk pembicara 1.311.000. Untuk tim gegana ini kita siapkan sebelum jam 6 pagi pada pelaksanaan Natal tanggal 25 Agustus 2021. Kita belikan 15 nasi kotak untuk sarapan, 15 snack box, 2 dus air mineral 600 ml, kue basah untuk meja depan sebesar 409.000. Kemudian dilanjut dengan Natal pagi, kita siapkan 150 nasi kotak dan 150 snack box. Kemudian kita siapkan juga untuk snack box khusus untuk waktu itu aparat. Kemudian kita siapkan juga untuk 30 kue basah untuk meja depan, ongkir untuk mengangkut snack box. Kemudian kita belikan 12 dus air mineral 600 ml yang kita pakai untuk kebutuhan Natal pagi dan Natal sore. Kemudian kita berikan amplop untuk petugas, total semua 4.753.000. Kemudian untuk Natal sore kita siapkan 120 nasi kotak A15.000, 120 snack box, kue untuk depan, 12 amplop untuk petugas dan 3 amplop untuk petugas, total 3.157.000. Untuk ibadah Minggu 2 Januari 2022 kita siapkan amplop sebesar 16 amplop Rp480.000. Untuk Natal sekolah Minggu tanggal 9 Januari 2022 kita siapkan 100 nasi kotak. Per kotaknya Rp10.000, total Rp1.000.000. Dari total semua pengeluaran ini kita total sebesar Rp12.235.000. Dari dana yang terkumpul Rp26.570.100, kita keluarkan Rp12.235.000. Saldo per 23 Januari 2022 hari ini saldo untuk dana celengan Rp14.335.100. Saya lanjut untuk penggalangan dana bakti sosial Bapak Ibu. Untuk saldo bakti sosial tahun 2020 kita masih punya saldo Rp3.951.000. Untuk pelaksanaan bakti sosial tahun 2020 pada saat Natal kemarin kita bisa mendapatkan persembahan dari Bapak Ibu semua. Mungkin bisa saya bacakan. Dari Ibu Gembala Rp300, dari Bu Tio 1 juta, Lala 500, Vano 500, NN Rp150.000, Pak Siregar 200, keluarga Ciana 1 juta, Adik Esther 250, Adik Liam 250, Adik Yotam 150, Adik Jojo 200.000, Pak Adi Mulyono 300, Bu Dwi Rahayu 300, Bu Diana 300, Pak Suradi 300, Pak Katiman 500, Bapak Sugeng 100, Bapak Nyoto 300,
NN 100, Bapak Panggabean 200, Pak Kosmas 500, Pak Eliezer dan Bu Narti 300, Pak Resto Adi 200. Total persembahan baksos kita dapatkan Rp7.900.000 ditambah dengan saldo tahun 2020, jadi total Rp11.851.000. Untuk pelaksanaan baksos kemarin kita mengeluarkan 130 paket untuk baksos. Dari kebutuhan itu kita dapatkan persembahan berupa barang, berupa beras kita dapatkan dari Budian Sutarjo 60 kilo, bittersweet 50 kilo, Bapak Agus dan Bu Farida 3 kilo. Untuk gula kita dapatkan dari Bu Wanti 10 kilo, B 30 kilo, NN 50 kilo, Bapak Agus dan Bu Farida 2 kilo. Untuk minyak kemasan 1 liter dari Bapak Ade Stefanus 108 kantong, Pak Sihombing 12 kantong, Bapak Agus dan Bu Farida 1 kantong. Untuk mie instan kita terima dari Liminho 1 dus, kita 1 dus, Bu Nunu 1 dus, NN 1 dus, Pak Sugeng 1 dus, Bu Agus dan Bu Farida 5 biji. Untuk persembahan kopi dari Trio Kokek 138 paket. Sedangkan kebutuhan bahan pokok yang masih kurang waktu itu yaitu beras 138, kebutuhan pokok yang untuk baksos 138 untuk beras, gulanya 138, minyak 138 kantong, mie instan 690 paket. Untuk kebutuhan itu kita masih kekurangan, jadi dari dana bakti sosial yang terhimpun kita belanjakan untuk kebutuhan beras 300 kilo, per kilonya 9.500, jadi total 2.850. Untuk gula 50 kilo per kilonya 11.500, jadi 575. Untuk minyak kita belikan 1 dus dengan harga 205. Karena kekurangan lagi 5 kantong, kita beli ecer per kantongnya dengan harga 17.500, jadi total 87.500. Untuk mie instan kita perlu 13 dus, per dusnya 74.000 dengan merek mie Sejati 962.000. Untuk keperluan packing kita perlu tas packing 13 dosin, per dosinnya 30.000, jadi total 390.000. Untuk plastik gula kita perlu 3 pak, 1 paknya 7.000, total 21.000. Untuk plastik beras ukuran 3 kilo kita perlu 4 pak, per paknya 10.000, jadi total 40.000. Untuk karet mengikat mie kita perlukan setengah kilo karet 12.000. Untuk penyelenggaraan baksos waktu itu hari Minggu tanggal 26 kita menyediakan 30 nasi kotak untuk konsumsi, per kotaknya 16.000, jadi 480.000. Dan 1 dus air mineral gelas per dusnya 21.000. Untuk banner baksos 56.000. Jadi total pengeluaran untuk baksos 5.699.500. Dari total dana baksos yang tersedia 11.851, tersisa saldo per tanggal 23 Januari 2022 6.151.500. Puji nama Tuhan. Demikian laporan saya untuk pertanggungjawaban keuangan bakti sosial maupun celengan. Saya sangat berharap sekali apa yang sudah kita laksanakan pada saat ini, kita maju berkembang terus di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu indah kalau kita ada kerjasama yang indah menghasilkan satu buah. Tadi ada buah ya, buah yang indah. Amin. Buah itu kita nikmati bersama dan agar kita juga menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk Cik Lani dalam membantu untuk
Itu pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini maupun yang baru hadir menggabungkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk persembahan kasih, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas, memberkati Bapak Ibu lewat usaha, pekerjaan apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Janji Tuhan pasti tergenapi. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman ibadah protokol kesehatan keluarga Bapak Warto, persembahan keluarga Bapak Iwan. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Heni. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda dan remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Jam 6 malam atau 18 ibadah pria. Udah pria ya, kemarin wanita sekarang pria. Saya mohon perhatian bapak-bapak pria untuk hadir hari Jumat tanggal jam 6. Hari Sabtu jam 10 ada doa puasa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak, jam 9 ibadah umum seperti ini. Senin dan Selasa ada doa malam dimulai setengah 7. Hari Jumat tidak ada, digabung dengan ibadah pria. Puji nama Tuhan untuk laporan minggu depan, yaitu sekolah minggu dan remaja. Kapan lalu remaja hanya melaporkan kas yang masuk, pengeluarannya belum, sehingga hari Minggu besok sekolah minggu dan remaja. Puji nama Tuhan untuk anak-anak yang latihan tamborin nanti sore jam 4. Anak-anak yang ingin latihan tamborin diharap untuk datang di tempat ini jam 4. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput bangkit berdiri, kita pujikan karya yang terbesar dalam hidupku. Bapak Sihombing berdoa sebelum doa berkat.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Benar Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba datang kepadamu Tuhan, kami bawa seluruh jemaat yang hadir pada saat hari ini, mereka yang telah meluangkan waktu, mereka mengorbankan waktu, membawa hidup mereka kepadamu Tuhan, dan mempersembahkan sebagai korban yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Demikian pula kami yakin Tuhan memperhitungkan apa yang mereka lakukan. Demikian pula persembahan kasih, persembahan untuk kolektor dan untuk pemeliharaan gereja Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah membalas dan memberkati 100 kali lipat ganda. Terima kasih. Sekarang tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih, sang kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama katakan Bapa syukur Bapa